Apa yang menyebabkan Allah mengutus Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Dengan sebab-sebab yang saking halusnya hamba tidak menyadari bahwa itulah kasih sayang Allah kepadanya. Hidup muda, hura-hura. Hidup tua, kaya raya. Di akhirat masuk surga. Oleh karena itu manusia yang takut di dunia ini kacau balau pola berfikirnya. Penjara baginya pembuka pintu hidayah. Maka makna yang kedua adalah memberikan kelembutan kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang ia cintai dengan lemah lembut. Dan lembutnya Allah kepada hamba-hambanya bahagian daripada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya secara khusus. Lihat surat Al-Kahfi. Karena Allah menyayangi dua orang saleh, karena Allah menyayangi dua orang saleh, maka Allah kirim nabinya Khidir untuk membunuh anaknya. Ada di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, apa yang menyebabkan Allah mengutus Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Karena Allah sayang kepada kedua orang tuanya. Ini lembut yang luar biasa. Yang boleh jadi si orang tua ini baginya musibah ini. Namun karena Allah sudah memberitahu kepada kita, itu sayangnya Allah kepada beliau, kita tahu apa penyebab dikirimnya Nabi Khidir untuk membunuh si anak. Apa penyebabnya? Karena Allah sayang kepada pemilik kapal, maka Allah kirim Nabi Khidir untuk merusak kapal. Karena Allah tahu perkara-perkara yang kita tidak tahu. Kalau tidak dirusak, kapalmu dirampas. Kita tidak tahu kalau baik dirampas, kalau rusak tidak dirampas, kita tidak tahu. Allah mengetahui segalanya, maka Allah kirim untuk melakukan sesuatu yang bagi pemilik kapal adalah musibah. Bagi orang tua adalah musibah. Buruk. Ternyata itulah yang baik. Maka ketika sesuatu yang menurut kita buruk tibanya, tak suka kita, berhusnuzonlah bahwa mudah-mudahan makna daripada ini di dalam ilmunya Allah, Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada saya, tapi melalui ini. Kalau kita tanya kepada penduduk kapal, kepada pemilik kapal sebelum dirusak itu, ketika dirusak itu belum bertemu keadaan di depannya, dia pasti tak mau kapalnya dirusak. Ketika ditanya kepada orang tua yang anaknya dibunuh, dia pasti tidak mau anaknya dibunuh, pasti tidak mau. Namun inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sesuatu yang sangat halus kepada hamba-hambanya. Sehingga hal kebaikan yang diberikan kepada hamba itu dengan sebab-sebab yang saking halusnya hamba tidak menyadari bahwa itulah kasih sayang Allah kepadanya. Dan Allah sebutkan sebahagiannya di dalam Al-Quran agar dengan yang kita jadikan kiasan kepada aneka ragam banyak yang Allah lakukan kepada kita. Namun seperti yang kita katakan tadi, Allah
berbuat sesuai dengan kasih sayangnya dan ilmunya, namun kita meminta sesuai dengan nafsu kita. Maka lihatlah permintaan makhluk kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Karena apa? Sesuai dengan nafsu. Nafsu saya di akhirat ingin masuk surga, namun nafsu saya di dunia ingin kaya raya. Lihat permintaan makhluk sesuai dengan nafsunya. Datang lagi nafsu para yang lebih dahsyat dari itu. Dia ingin di akhirat masuk surga, dia ingin hidup kaya raya, dan dia ingin masa mudanya hura-hura. Dan itu pernah Anda lihat di tas seorang siswa mau pergi sekolah. Hidup muda hura-hura, hidup tua kaya raya, di akhirat masuk surga. Dalam hati anak, enak lu aja. Kenapa? Manusia dengan nafsu. Manusia dengan nafsu. Ketika Allah memberi rezeki kepada hamba, sangat halus rezeki. Allah datangkan dengan cara yang sangat halus. Dan kita tidak tahu bagaimana saking halusnya rezeki yang Allah atur dalam datang dari sini, datang dengan sebab ini. Kita maunya ini, ternyata yang terjadi begini. Kita mau seperti ini, ternyata yang Allah takdirkan begini. Dan semua itu Allah yang maha mengatur. Dan Allah mengatur dengan ilmu, Allah mengatur dengan kasih sayang, Allah mengatur dengan keadilan yang sempurna. Ridhoilah seluruh keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Lihat bagaimana lembutnya Allah memperlakukan janin di dalam rahim seorang wanita. Bagaimana Allah datangkan kepadanya rezeki yang dia tidak tahu sama sekali rezeki itu datang kepadanya. Dan di saat rezeki itu diputus dengan dia lahir, jalan rezeki itu diputus, tali apa namanya itu? Tali pusar. Iya, tali pusar. Bahasa kedokterannya apa? Plasenta. Ketika dia telah diputus, pintu rezeki tertutup dari situ. Baru saja itu bayi itu lahir, dia langsung bisa mendapatkan rezeki dari ibunya. Dan dia langsung tahu begini cara mendapatkan rezeki. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur bagaimana bayi itu sampai kepadanya rezeki dengan cara seperti itu. Nggak ada belajarnya, nggak ada gurunya. Langsung Allah berikan dengan penuh kelemah lembutan. Dan giliran rezeki yang dari ibunya itu diputus oleh Allah harus pisah. Allah kasih rezeki yang jauh lebih banyak dengan varian yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu manusia yang takut rezeki hidup di dunia ini kacau balau pola berfikirnya. Kenapa takut rezeki kepada Allah? Allah sudah buktikan. Allah putus satu, Allah kasih dua. Allah putus dua, Allah kasihkan jumlah yang lebih banyak. Kenapa Anda takut dengan rezeki? Padahal Allah telah menunjukkan kepada kita apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya di dalam rezeki. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah maha lemah lembut kepada hambanya, memberi rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang ia inginkan. Ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena yang kalian inginkan nafsu. Maunya begini, maunya begitu, maunya begini. Yang Allah inginkan maslahat dan kasih sayang.
Di antara lembut dan kasih sayangnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada kaum mukminin pada saat Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Kegelapan kebodohan jahiliyah kepada cahaya tauhid. Kegelapan kufur kepada cahaya iman. Kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah. Di antara lembutnya Allah ketika Allah berikan musibah yang mengantarkannya kepada kesempurnaan. Musibah yang mengantarkan kepada kebaikan. Itu di antara lemah lembutnya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam memperlakukan hambanya kepada maslahat-maslahat. Sering kita katakan, karena dia masuk penjara dapat hidayah. Berarti penjara baginya adalah kebaikan. Karena penjara baginya pembuka pintu hidayah. Yang sekiranya dia tidak masuk penjara, ada kemungkinan, wallahu a'lam, tak dapat hidayah. Kalau ditanyakan kepadanya, Anda tak masuk penjara sehingga korupsi Anda jalan terus sampai mati dan wafat masuk neraka, atau Anda akhirnya masuk penjara karena satu dan lain hal, kemudian di dalam penjara Anda taubat, dan pulang penjara Anda ke masjid, Anda mengerti, beribadah, Anda pandai tahajud, dan akhirnya masuk surga. Pilih mana, penjara atau tidak? Pilih penjara. Namun, karena kita tidak tahu perkara, kita tidak khabir, maka penjara bagi kita adalah musibah yang kita keluhkan, yang kita tak ridhoi, yang kita tidak legowo menerima keputusan Allah. Maka belajarlah untuk menyerahkan segalanya kepada Allah, dan pasti yang dikerjakan Allah, yang dibuat Allah adalah kebaikan. Di antara lembut dan kasih sayangnya Allah ketika Allah berikan kepada Anda kawan-kawan dan sahabat yang mengajak Anda kepada kebaikan, dan Allah jauhkan Anda dari sahabat-sahabat yang membawa Anda kepada keburukan. Di antara lembutnya Allah memberikan kepada hamba kelezatan beribadah. Di antara lembutnya Allah memberikan kepada seorang hamba rasa cukup dengan yang halal saja. Itu lembut, suatu yang sangat lembut. Maka jadilah hamba yang mengerti nama Allah Al-Latif Al-Khabir, dan dengannya jadilah hamba yang bermujahadah untuk menghambakan diri kepada Allah penuh dengan harap, penuh dengan tamak, dan selalu setiap perkara yang datang kepadanya dia harapkan akibat daripada perkara itu adalah kebaikan, karena Rabbnya, dia berhusnudzon kepada Rabbnya, dan yakinlah bahwa Allah memperhatikan, melihat segala-galanya, sehingga tak perlu maksiat disembunyikan dari Allah, tak perlu, karena tak bisa. Maka tinggalkan maksiat karena tidak bisa disembunyikan dari ilmunya Allah. Barang siapa yang meyakini kebaikan datang dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan husnudzon, maka Allah akan memperlakukan sesuai dengan husnudzonnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kalau dia bersuudzon, maka Allah juga akan sesuai dengan prasangka hambanya, keburukan yang dia dapat.
Maka serahkan urusan kepada Allah yang Maha Tahu. Jangan bersembunyi dari Allah dengan kejahatan. Karena kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui, maka tunjukkan kepada Allah yang Maha mengetahui kebaikan-kebaikan dan tampakkan kepada Allah apa yang Ia ridhoi. Semoga dengannya Allah semakin memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Ini di antara makna yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Bisa antum merujuk kepada kitab, karena mayoritas yang anda bacakan dari makna Al-Latif Al-Khabir ada di dalam kitab Syekh Abdul Razak. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi, dan kita lanjutkan insya Allah dengan sampai selesai insya Allah.